sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore. Pada ngantuk ini ya? Terima kasih. Beningalas Bu kesel. Oh capek ya Pak ya. Nah meskipun waktu sudah sore, udah pada ngantuk, tapi tetap masih bersemangat untuk hadir dalam pertemuan seperti biasa, pertemuan FGS atau P2K2 di rumah Ibu Pipit tanpa ada halangan suatu apapun. Nah sebelum kita memulai acara kegiatan FGS pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara kegiatan FGS pada hari ini bisa berjalan tanpa ada halangan suatu apapun, Bapak Ibu. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk materi sesi 3. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya Bapak Ibu, bulan lalu kan kita sudah melaksanakan FGS di tempat Pak Paijo ya waktu itu ya. Ada yang masih ingat tidak bulan lalu kita mempelajari materi tentang apa? Aku kelinganku. Anaknya itu. Nah, itu posyandu bang anakku kalau pas posyandu. Posyandu. Tentang posyandu. Dia masih ingat tentang posyandu. Coba kalau Ibu Desi masih ingat materi apa yang bulan lalu? Iya. ASI Bu, menyusui ASI. ASI ya. Terus ada lagi, coba yang bapak-bapak ada yang masih ingat tidak? Gizi Pak Riza? Ibu menyusui. Gizi bagi ibu menyusui. Nah, pada bulan lalu kita sudah mempelajari tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan juga balita. Tadi disampaikan Ibu Lili ingat tentang posyandu. Nah, itu adalah poin-poin dari sesi 2. Yang pertama itu ada ASI eksklusif. Coba Ibu Ayu masih ingat enggak yang dipelajari di materi ASI eksklusif itu apa aja Bu? Pentingnya ASI untuk pentingnya ASI untuk bayi, terutama balita usia bayi 0 sampai 6 bulan. Nah itu kalau bisa diberikan ASI secara eksklusif. harus beri ASI ya Bu? Ya, Enggak masuk posyandu. Enggak. Nah kemudian ada juga materi tentang posyandu tadi. Bareng soalnya sama anak saya Bu. Bareng ya posyandunya. Udah posyandu belum Bu bulan ini? Belum, tahap ketiga. Oh belum. Berarti di sini belum posyandu ya? Belum. Tahap ketiga besok. Itu Iya. menjang. Bulan lalu ikut posyandu? Ya bareng sama Bagus. PKK. Nah, itu karena kita juga sebagai Bapak Ibu semuanya apabila punya komponen fasilitas kesehatan berarti juga harus ikut kegiatan posyandu di tempat tinggal masing-masingnya. Kemudian ada lagi selain tadi ASI eksklusif, kemudian posyandu, apalagi Pak Ijo masih ingat atau tidak? Diare itu sudah materi. Ya, itu bukan materi yang bulan lalu Pak Ahmad. Ya. Apalagi Pak Asfariza tadi menyebutkan apa? Gizi Bagi ibu menyusui. Nah, gizi bagi ibu menyusui ini sangat diperlukan bukan hanya balitanya, tapi juga si ibunya yang memberikan, yang menyusui si balitanya itu juga memberikan gizi, ya. Nah itu sudah kita pelajari di bulan lalu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Berarti masih banyak yang ingat materi-materi bulan lalu. Nah, materi sebelumnya lagi, ada yang masih ingat tidak? Sesi satu. Kalau sesi 2 kan tadi keuangan itu utamanya lagi di modul yang berbeda ya. Ini kan modul untuk kesehatan dan gizi. Kalau keuangan itu yang modul warnanya hijau. Nah sekarang yang kita pelajari adalah modul yang sekarang Bapak Ibu bawa itu modulnya. Lupa, nanti saya ya. Tapi kalau lupa ini ya bareng sama Pak Asfariza. Kesehatan ibu. Nah pada materi sesi 1 itu kan Bapak Ibu semua sudah mengutarakan harapan-harapan Bapak dan Ibu tentang harapan Bapak Ibu terhadap anak-anak Bapak Ibu. Nah, harapan-harapannya masih ada yang ingat tidak? Coba Ibu Desi, harapannya apa untuk anak-anaknya? Menjadi sehat. Terus menjadi cerdas. Nah, kalau harapannya Pak Paijo, coba. Anaknya orang susah kayak bapak Anaknya tidak susah ya, sukses ya berarti ya. Lebih sukses daripada orang tuanya. Kemudian Pak Asfariza, harapannya untuk anak-anak apa Pak?
Sehat ya. Sehat. Intinya sehat. Nah, berarti masih ingat juga ternyata ya ketika dipancing itu masih ingat ya Ibu Ya. Desi masih ingat, Pak Paijo masih ingat, dan ibu-ibu yang lain tentunya punya harapan-harapan semua untuk anak-anaknya. Nah, pada sesi 1 bulan sebelumnya lagi pas di tempatnya Ibu Lili, nah kita kan mempelajari tentang kesehatan dan gizi modul 1, modul 3 sesi 1. Nah, itu mengenai kesehatan diri dan lingkungan. Itu sangat penting bagi anak-anak untuk bisa mencapai cita-citanya agar tercapai. Ketika anak-anak itu tidak sehat, mereka tidak akan bisa mencapai cita-citanya. Nah, itu yang sudah kita pelajari di bulan sebelumnya. Berarti masih ingat semua ya? Si. Nah, saya mohon izin untuk berdiri. Ye. Tidak apa-apa. Tak pegel sih Bu. Iya, Bu. Kula sing pegel-pegel. Ya. Iki. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang kesakitan pada dan Dan lingkungan. Nah, itu di modul di buku pintar juga ada ya, di buku pintarnya Bapak Ibu. Kemudian di sini tujuan kita mempelajari tentang kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Kita akan belajar tentang kesakitan pada anak yang dapat menyebabkan gangguan gizi serta cara mencegah dan menanggulanginya. Bapak Ibu semua, kita juga nanti akan belajar bersama-sama mengenai pentingnya BAB di jamban yang sehat. Kemudian pentingnya mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Di sini di rumah Bapak Ibu sudah punya jamban semua belum? Belum. Ada yang sudah punya? Bu Riri sudah punya? Sabun. Sudah pakai septic tank atau masih ke sungai? Lubang iki. Lubang lah. Ikannya nggak gue. Ikan beong iki. Kasih ke ikan. Ikannya dimakan siapa? Tujuan. Yang beli siapa? Pak Sori. Nggak tahu. Nah, kalau tempatnya Bu Ayu sudah ada belum? Sudah. Sudah pakai septic tank? Sudah. Nah, kalau bisa jambannya itu juga harus jamban yang sehat. Sudah kamar mandinya bagus, klosetnya sudah bagus, ternyata dibuang ke sungai. Nah, itu kan akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Lingkungannya jadi tidak bersih. Nah, itu akan menyebabkan kesakitan pada anak. Ketika buang sampah sembarangan tidak pada tempatnya, itu kan juga akan mencemari lingkungan. Kemudian di sini Bapak Ibu sering cuci tangan atau tidak? Tangannya mesti Kalau mau kalau mau makan, Nggih, kadang-kadang terus iki. Soal tadi nek pas kelingan. kalau ingat aja ya. Nah, kalau bisa kita biasakan untuk cuci tangan. Kalau cuci tangan pakai sabun atau tidak? Enggak. Ya, ini mulai dirubah ketika kita hanya cuci tangan pakai air, itu ditambahkan pakai sabun biar nah sekalian, nah itu buat cuci tangan juga biar kuman-kumannya yang ada di tangan itu mati. Oke, kalau bisa. Nah, apalagi kan ini di masa-masa pandemi seperti ini, kita disarankan untuk lebih sering cuci tangan pakai sabun biar kuman-kumannya pada mati, Bapak Ibu semuanya sehat, semuanya terbebas dari kuman, jauh terbebas dari sekarang apa Bu? Yang lagi rame virus corona. Nah, kemudian itu nanti bisa dipraktekkan di rumah Ibu. Kalau yang belum sering cuci tangan, cuci tangannya belum pakai sabun, itu nanti mulai dibiasakan di rumah. Nah, kemudian di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ketika lingkungannya tidak sehat, misalkan tadi buang airnya, buang BAB-nya, ternyata dibuang ke sungai, ke kali. Nah, itu kan akan mencemari lingkungan, akan menyebabkan banyak penyakit. Kira-kira penyakit apa sih yang sering dialami oleh anak-anak Bapak Ibu? Cacingan, pilek, diare, Kudiken. Sekarang saya ingin tanya kepada Pak Paijo, anaknya pernah mengalami diare? Pernah ya?
Pernah. Sering. Kemudian anaknya Bu Ayu pernah? Pernah. Kemudian anaknya Pak Ahmad Tawakal pernah mengalami cacingan? Sampun, betul beruntung kan Oh, ini. pernah. Biasanya dikasih apa kalau cacingan? Cacingan biasanya. Oh, cacing. Cacing. Kemudian kalau di sini ada yang sering terkena malaria atau tidak di daerah sini? Jadi dingin. Dingin, berarti nyamuknya nggak bisa Aman. ya? Berarti di sini aman dari malaria, tapi kita juga harus tetap menjaga kebersihan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa anak yang sering sakit itu pertumbuhannya akan terganggu. Ketika sering diare, ketika sering cacingan, itu kan pertumbuhannya akan terganggu karena gizi yang ada di dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan berkembang justru untuk melawan penyakit. Nah, kalau tidak sehat itu Dari nanti cacing ya, Pak. ya, nah kalau bisa kan harusnya sehat, jangan sampai cacingan, jangan sampai Gizinya dimakan. ya, ya gizinya itu diserap oleh tubuh bukan dimakan oleh kuman. Nah, di sini anak pun beresiko tumbuh menjadi anak yang tidak sehat, tidak cerdas. Misalkan sering diare, kan sering izin sekolah, jadi tidak ikut mengikuti pelajaran. Nah, itu nanti akan ketinggalan dengan teman-temannya. Itu ya Pak ya? Ya, paham Pak ya? Paham. Nah, semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.